Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri online dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Abdul Latif. Dan di kajian ini kita akan melanjutkan kajian kita Minah Hausaniyah tentang fadilah zikir, fadilah istighfar dan keutamaan istighfar. Nah, kemarin kita sudah membahas posisi-posisi yang terbaik ketika membaca istighfar. Anda bisa menyimaknya di video sebelumnya, di video yang ke episode 22. Dan saat ini di episode 23 kita akan membahas tentang posisi istighfar yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada beliau dan kepada kita di dunia dan akhirat dalam ilmu. Wa 'inda khatami jami'il a'mali, wa 'inda dan ketika khatami penutupan, jami'i seluruh segala atau seluruh al-a'mali amal-amal. Maksudnya dianjurkan membaca istighfar yang banyak yaitu ketika selesai mengerjakan amal-amal, baik itu amaliyah sunnah maupun amaliyah fardu. Faqad ajma'a, sungguh telah sepakat al-arifun, orang-orang yang mengenal Allah, al-istihbabi khatami jamil a'mali bil istighfar, al-istihbabi atas dianjurkannya khatami menutup jami'i seluruh al-a'mali amal-amal bil istighfari dengan istighfar. Jadi di sini ulama-ulama yang mengenal Allah atau ahli hakikat itu telah sepakat bahwasannya sangat dianjurkan menutup segala amal-amal kita yang sunnah maupun yang wajib dengan istighfar. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis diterangkan annahu, bahwasannya karena ada sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yastaghfiru, memohon ampun Allah kepada Allah Ta'ala, halnya maha luhur Allah, akibat di setiap selesai, akibat kulli sholatin, setiap selesai maktubatin, mengerjakan sholat wajib, salah samaratin, sebanyak 3 kali, tasyri'an karena mengajarkan syariat li umati, kepada umatnya, wa tanbihan dan memperingatkan lahum kepada umatnya, ala naqsi ta'atihim, ala naqsi atas kekurangan ta'atihim, ketaatan mereka. Dalam hadis ini kita bisa mengambil ibrah bahwasannya Rasulullah SAW setiap selesai melaksanakan sholat wajib itu beristighfar 3 kali. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW untuk memberikan pelajaran syariat kepada umatnya dan untuk memberikan peringatan kepada umatnya bahwasannya amal-amal mereka, amal-amal umatnya itu ada kekurangan. Jadi supaya kita menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam amal kita itu ditutup dengan istighfar. Karena setiap manusia, teman-teman, setiap umat yang di Muhammad SAW, ya bisa jadi dalam amaliyahnya itu terdapat rasa ujub, terdapat rasa kesombongan, terdapat rasa riya. Nah, seperti itu. Itu kekurangan-kekurangan dalam ketaatan. Makanya harus ditutup dengan istighfar agar kekurangan-kekurangan itu bisa diampuni, bisa dihapuskan. Itulah pentingnya kita membaca istighfar dalam setiap amaliyah kita, setiap selesai amaliyah kita. Fa'ulimah, maka diketahui annahu, bahwasannya yang bagi lil abdi, yang bagi selayaknya lil abdi, bagi seorang hamba, ayyukassiro atau ayyuksiro, sama, untuk memperbanyak aminal istighfari, dari istighfar, lailan, baik di malam hari, wa naharon, maupun di siang hari. Sawaun, sama saja, tadzakaro, dia hamba itu mengingat dzunuban terhadap dosa, muayyanatan yang tertentu, aulam yatadzakar, ataupun tidak mengingat dosa tertentu.
Wadzalika dan dengan hal itu ya'manu maka menjadi aman siapa al-'abdu hamba min nuzulil bala'i dari turunnya bala alaihi atas dia. Di qaulihi ta'ala karena ada firman-Nya Allah Ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana dan tiadalah ada siapa Allah itu mu'adzibahum mengazab mereka wa hum yastaghfiruna sedang keadaan mereka selalu beristighfar kepadanya. Ini adalah surat Al-Anfal ayat ke-33. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran selayaknya bagi seorang hamba itu untuk memperbanyak istighfar baik di malam hari maupun di siang hari. Ya, baik dia itu ingat dosanya maupun nggak ingat. Jadi mutlak mau ingat dosa, mau nggak ingat dosa, dia harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Nah, karena dengan hal itu, mereka menjadi aman dari turunnya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai perisai juga ini istighfar. Allah berfirman, Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka selalu dalam keadaan beristighfar. Jadi orang-orang yang selalu berkeadaan istighfar itu akan aman dari bala. Nah, di sini hum yastaghfirun. Jadi untuk aman dari turunnya bala kepada suatu kaum, maka kaum itu harus memperbanyak istighfar dan ini harus serentak. Makanya baik juga ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran kaum atau kumpulan orang yang beristighfar dengan berjamaah dalam berzikir juga, itu akan bisa menolak bala turun kepada daerah tersebut. Seperti itu. Sehingga penting ya, kita beristighfar bersama-sama. Kalau kita beristighfarnya sendiri, ya itu bisa menolak turunnya bala kepada diri kita sendiri. Dan kalau berjamaah berarti bisa menolak turunnya bala secara berjamaah. Wallahu a'lam. Jadi ini anjurannya. Malam dan siang hari kita memperbanyak istighfar. Baik kita mengingat dosa maupun nggak ingat. Pokoknya udahlah hantam aja istighfar terus. Seperti itu. Tanbihun. Peringatan. Yata'akadu sangat kuat dianjurkan al-abdi bagi seorang hamba. Apa? Kasratul istighfari memperbanyak istighfar. Kullama setiap kali i'taqada meyakini siapa annasu manusia fihi dalam diri abdu al-khaira terhadap kebaikan. Jadi ketika manusia meyakini kebaikan dalam diri hamba itu. Wahuwa adapun hamba itu fil batini dalam batinnya itu ala khilafi dzalika yaitu tidak sesuai dengan persepsi atau keyakinan manusia. Wa madama lil 'abdi sariratun wa madama dan selalu senantiasa lil 'abdi bagi seorang hamba apa sariratun keadaan niat atau batiniyah yuftadahu yang selalu yang akan dibuka apa biha sarirah fid dunya di dunia wal akhirati dan akhirat. Falaikum maka adapun yang layak, sikap yang layak bihi pada diri orang yang diyakini sebagai orang baik namun dia bukan orang baik. Apakah kasratul istighfari yaitu memperbanyak istighfar, wal khaufi dan memperbanyak rasa takut, litalbisihi karena dia menipu ala nasi kepada manusia. Menipu apa? Manusia mengira dia orang baik padahal dia bukan orang baik. Wa qad qalu dan sungguh para ulama-ulama itu mengatakan asyarun nasi adapun sepaling buruk-buruknya manusia itu man adalah seseorang yadhunnu yang menduga atau meyakini siapa annasu para manusia fihi pada diri man tersebut ala khairah kebaikan. Wa adapun orang tersebut yang diyakini sebagai orang yang baik fil batini dalam batinnya itu ala khilafi dzalika tidak seperti yang disangka oleh manusia, yaitu tidak sama yang diduga oleh manusia. Maksudnya ada orang dia disangka baik oleh manusia, dia disangka sebagai orang yang sangat soleh oleh manusia. Namun orang itu sadar dirinya bukan orang yang seperti diduga atau diyakini oleh orang-orang bahwa dia orang baik. Sebenarnya dia orang yang buruk. Dia menyadari itu. Faiza, maka apabila dia takhallaqa berperilaku bima dengan perilaku yang baik, zona yang diyakini terhadap orang tersebut, an-nasu siapa manusia. Jadi
apabila dia berperilaku dengan perilaku yang disangka manusia, fihi pada dirinya, karena maka bagi dia maka karena ada lahu bagi orang tersebut hukuman akharu, hukum yang lain. Maksudnya adalah ketika seseorang ini saya terangkan dulu ya maksud dari ini ya. Jadi sangat dianjurkan pula untuk membaca istighfar sebanyak mungkin. Bagi siapa ini? Ini di sini diterangkan bagi orang yang dia itu diyakini oleh banyak orang sebagai orang soleh. Jadi orang-orang itu menduga bahwa dia orang soleh, meyakini bahwa dia orang yang suci, berspektif bahwa dia orang yang baik, orang yang suci, orang yang ikhlas. Pokoknya segala kemuliaan ada pada dirinya. Namun orang itu sadar bahwa dirinya tidak seperti yang diyakini manusia itu. Maka bagi orang yang seperti ini, hendaknya dia memperbanyak istighfar sebanyak-banyak mungkin. Kenapa? Karena perilaku dia itu yang baik di depan manusia itu sama saja menipu manusia-manusia itu. Sehingga mereka mengira bahwa dirinya orang baik. Padahal bukan. Tandanya apa? Ya ketika sendirian dia tidak sesoleh ketika dia berkumpul bersama orang-orang banyak. Itu biasanya cirinya seperti itu. Dan bagi orang seperti ini, dia harus selalu istighfar. Kemudian, idza takhallaqa bima dhannahu an-nasu fihi kana lahu hukmun akhar. Jika dia berperilaku seperti yang diduga oleh orang-orang banyak itu, yaitu dia berperilaku soleh, dia berperilaku amal-amal yang baik. Jika dia berbuat demikian, maka ada hukum yang lain. Ya, hukum yang lainnya apa? Dia bisa memanfaatkan kondisi itu untuk mengajari umat bahwasanya cara berbuat baik seperti ini A dan B, walaupun dia bukan orang baik, walaupun dia bukan orang baik seperti yang diduga manusia. Dan ketika dia berbuat aslinya dia, maka akan hilang kepercayaan manusia kepada dia dan manusia menjadi putus asa untuk berbuat baik karena motivasi perbuatan baik mereka itu dari dia, begitu. Nah, karena dia harus selalu senantiasa konsisten dengan perbuatan dia yang baik itu walaupun dia menyadari bahwa dirinya belum baik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, orang seperti ini harus selalu istighfar supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Fa inna min syartil kamili. Karena sesungguhnya sebagian dari syarat-syarat orang yang baik atau orang sempurna itu ayyasyhada, hendaknya dia melihat kamalahu, kesempurnaan dia, wa naqsahu, dan kekurangan dia. Ma'an, halnya secara bersama-sama. Jadi ketika dia berbuat baik, dia tahu nyadar, wah salah saya di sini. Salah saya tuh di sini dalam perbuatan ini. Baiknya itu di sini. Jadi dia tahu baik dan buruknya setiap perbuatan dia. Liyu'tiyanna, supaya dia mampu memberikan kulan setiap minhuma dari dua kondisi tadi, yaitu kondisi baik dan kondisi buruknya, haqqahu, haknya, minas syukri wal istighfar, daripada perbuatan syukur dan istighfar. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang mampu melihat kebaikan dan keburukannya dalam setiap perbuatan bersamaan itu. Jadi ketika pas bareng melakukan perbuatannya itu, dia tahu ini buruknya apa, ini baiknya apa. Nah, ketika dia menemukan yang baiknya, dia bersyukur. Ketika menemukan yang buruknya, dia beristighfar. Ini orang yang baik, orang yang sempurna akalnya. Dia mampu seperti itu. Nah, wa madama naqisun. Wa madama, dan selama dia senantiasa naqisun dalam keadaan kurang akal atau buruk. Wa tata hukumi ma, dan di bawah hukum ma, sesuatu yashhaduhu, yang disaksikan kepadanya, min naqsin, dari kekurangan, ya, yang dia saksikan min naqsin, dari kekurangan, au kamalin, atau kesempurnaan, fi halain, dalam dua keadaan mukhtalifah ini yang berbeda, li'annahu, karena, jadi hal itu karena dia sahibu ainin wahidatin, yaitu orang yang hanya memiliki satu pandangan mata. Ikhlafil kamil, berbeda dengan orang yang sempurna. Jadi begini maksudnya teman-teman. Orang yang buruk itu hanya punya satu pandangan mata, yaitu dia hanya bisa melihat kebaikan tok tanpa melihat keburukannya sama sekali. Ya. Nah, orang yang buruk ini seperti itu. Jadi ketika orang-orang menduga dia orang baik, dia merasa orang baik.
dia nggak bisa lihat keburukan dia. Ini orang yang buruk, orang yang nakis, orang yang kurang akalnya. Ketika dia disangka oleh manusia sebagai orang yang baik, dia dipuji manusia atas kebaikan dia, dia merasa langsung menjadi orang yang baik tanpa dia bisa melihat keburukannya. Nah, ini orang yang rendah, orang yang lemah akalnya, orang yang kurang akalnya. Jadi dia nggak bisa memenuhi hak-hak dari perbuatan dia. Haknya apa? Kalau perbuatan dia baik, maka dia bersyukur. Kalau perbuatan dia buruk, maka hak bagi perbuatan itu adalah diistighfari. Nah, dia nggak mampu menganalisis hal itu dalam setiap amaliyahnya. Nah, karenanya dia orang-orang yang nakis, orang yang sangat kurang akalnya. Tidak sempurna seperti orang yang baik tadi. Maka orang seperti ini banyak istighfar, harus. Tapi karena dia nggak mampu melihat keburukannya, dia selalu merasa baik terus karena dipuji oleh orang, dia sebagai orang baik. Maka dia nggak istighfar. Nah, ini kecacatan kesalahannya. Ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang yang sempurna, orang yang kamil, orang yang akalnya sempurna, itu sahibu ainaini, itu dia memiliki dua mata. Au ain, atau memiliki satu mata, la tuzahimu, yang tidak bertentangan, ainun sahibatihima, terhadap mata pemiliknya. Jadi dia punya dua mata, yang mata itu tidak saling bertentangan, sama kondisinya. Jadi melihat yang buruk dan melihat yang baik, bukan melihat kebaikan semuanya. Maksudnya seperti itu. Waqala, dan sedikit man orang yatafaqadu, yang menemukan nafsahu, dirinya, fidzalika, dalam hal itu, atau dalam perbuatan baik maupun buruknya. Jadi misalkan kita sholat. Nah, kasusnya adalah dilama-lamain sholat itu. Supaya apa? Mendidik orang-orang yang ada di sampingnya supaya ikut sholat bersama dia. Jadi ada orang, dia itu diyakini orang sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Maka dia selama sholat itu memanjangkan sholatnya supaya orang meyakini bahwa dia itu orang yang baik. Nah, dia tahu perilaku itu mengajarkan orang lain supaya berbuat baik. Sehingga itu perbuatan baik. Maka dia bersyukur atas perbuatannya itu. Tapi dia juga tahu perbuatan ini kurang baik karena dia ada unsur-unsur riya, karena beramal ingin dilihat orang. Maka konsekuensi keburukannya itu dia istighfar selalu. Nah, ini orang yang sempurna. Dia mengetahui dalam satu amal itu ada keburukan, ada kebaikannya. Begitu. Wal ghalibu 'alan nasi, adapun yang paling umum atas manusia itu mahabbatuhum, yaitu mereka menyukai. Wal ghalibu 'alan nasi, adapun yang paling dominan atas manusia, mahabbatuhum, mencintai mereka. Likasrati i'tiqadin nasi fihim, karena banyaknya keyakinan manusia fihim, dalam diri mereka, fauqama, melebihi kedudukan, yastahiqunahu, melebihi kedudukan yang dia berhak mendapatkannya. Walayakadu, dan hampir-hampir tidak ada, ahaduhum, salah seorang di antara mereka, yastaghfiru, memohon ampun, min dzalika, dari perbuatannya itu. Jadi umumnya jadi sedikit sekali orang yang menyadari hal itu ya. Umumnya manusia itu mencintai manusia-manusia lain karena dia diduga orang-orang yang baik. Jadi umumnya itu menduga dirinya yang benar-benar orang yang baik. Karena banyak orang yang meyakini dia orang baik sehingga dia merasa dirinya orang baik juga. Ya. Bahkan manusia itu meyakini dia melampaui ekspektasi yang seharusnya dia dapat. Contoh misalkan, dia tuh pangkat kewaliannya misalkan ya, itu baru 3. Tapi orang-orang meyakininya dia sebagai pangkat kewalian nomor 1. Itu kan nggak layak, nggak sesuai. Keyakinan manusia dengan apa yang kenyataan pada dirinya nggak sesuai. Nah, umumnya orang-orang ini terjebak gitu. Dia merasa dia benar-benar soleh, benar-benar sesuai dengan apa yang diduga manusia, padahal enggak. Dan orang-orang banyak yang nggak sadar tentang ini. Jadi kadang ada orang tokoh masyarakat
tokoh agama yang dia itu sebenarnya ilmunya pas-pasan, nggak punya ilmu yang tinggi, tapi orang-orang terlanjur meyakini dia orang yang soleh. Mau nggak mau dia harus berbuat yang baik-baik terus kan, nggak mungkin dia berbuat buruk. Kalau dia berbuat buruk, takut dia citranya jatuh. Nah, orang seperti ini harus selalu istighfar terus-menerus dan memperbaiki hatinya terus-menerus sampai hatinya itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi manusia. Ekspektasi manusia dia orang yang benar-benar soleh, yang benar-benar baik, maka dia harus juga menyesuaikan dirinya supaya sampai kepada tingkatan yang diharapkan manusia-manusia itu. Dan ketika dia sudah sampai hal itu, maka dia sudah tidak ada bahaya bagi dia dalam setiap amalnya itu. Karena dia tahu baik dan buruknya amal dia tahu cara menyikapinya dengan memperbanyak istighfar dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita wanti-wanti dalam kehidupan kita ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.